Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini akan menyoroti berita terkait perjanjian tarif resiprokal Amerika Serikat dan Indonesia. Banyak sekali media yang memberitakan ini. Saya pilih sebuah berita yang mengutip pendapat seorang ekonom. Nah, judulnya, ekonom sebut perjanjian tarif resiprokal Amerika Serikat rugikan Indonesia. Ini alasannya. Ditayangkan kompas.com pada tanggal 21 Februari sore ya, jam 4. Nah, ekonom tersebut adalah Bima Yudhistira ya, tapi ini fotonya dalam kesempatan yang lain. Beritanya begini. Perjanjian tarif timbal balik atau tarif Reciprocal Agreement on Reciprocal Trade, ART ya singkatnya, ART, dinilai memberi banyak kerugian untuk Indonesia. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif reciprocal Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia. Jadi dari paragraf ini ada dua hal yang penting ya. Kita sudah punya perjanjian ART, tapi kemudian beberapa waktu kemudian justru Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif reciprocal Trump. Nah, jadi menurut berita ini, si ekonom ini berpendapat itu justru kabar positif. Nah, kita baca ya, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira mengatakan, nah, isi dari ART dengan Amerika Serikat itu merugikan kepentingan ekonomi nasional. Itu pendapat dia ya. Nah, Celios mencatat ada 7 poin yang bermasalah dalam perjanjian tersebut. Saya ulangi sekali lagi, ini pendapat dari ekonom sekaligus pendapat dari lembaganya ya. Jadi kita nanti bisa membandingkan dengan pendapat ekonom lain maupun dengan pendapat pemerintah. Nah, pertama poin yang dinilai bermasalah adalah banjir impor produk pangan, teknologi dan migas, menekan raca perdagangan dan raca pembayaran sekaligus. Rupiah bisa melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ucap dia dalam keterangan tertulis. Jadi sumber berita dari Celios yang dirilis oleh Celios dengan Direktur Bima ini tertulis ya, bukan wawancara lisan dari Kompas, hari Sabtu tanggal 21 Februari. Nah, itu poin pertamanya. Poin kedua yang merugikan Indonesia adalah poison pill yang membuat Indonesia dibatasi melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Amerika Serikat seolah menjadi Indonesia blok eksklusif perdagangan. Nah, kata dia ya, selanjutnya perjanjian tersebut, jadi yang ketiga, juga berpotensi mematikan industrialisasi dalam negeri tanpa adanya transfer teknologi dan penghapusan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Bima berpandangan deindustrialisasi jadi konsekuensi kalau sampai ART pada akhirnya akan diratifikasi. Lalu, nah keempat ini, ART juga akan merugikan Indonesia karena adanya kepemilikan absolut perusahaan asing dalam pertambangan tanpa ada divestasi. Nah, yang kelima, Indonesia harus menganggap musuh perdagangan Amerika Serikat adalah musuh Indonesia. Artinya, Indonesia harus ikut memberikan sanksi ke negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Nah, poin berikutnya berarti yang keenam, aturan perdagangan dengan Amerika tersebut membuat peluang transshipment Indonesia tertutup. Transshipment merupakan pemindahan barang atau kargo dari satu alat transportasi ke alat transportasi lainnya atau kapal ke truk di lokasi perantara seperti pelabuhan atau terminal. Nah, terakhir, yang ketujuh, dalam perjanjian isu transfer data personal ke luar negeri mengancam keamanan data dan ekosistem digital. Saya ulangi ringkasannya ya, untuk kita bisa membandingkan pendapat Bima ini dengan penjelasan pemerintah atau juga pandangan ekonomi yang lain. Tadi dikatakan pertama akan ada banjir impor produk, pangan dan teknologi dan migas dari Amerika yang akan menekan neraca perdagangan dengan neraca pembayaran dan rupiah akan melemah. Yang kedua, itu merugikan dalam poison pill. Jadi maksudnya Indonesia itu harus eksklusif mengikuti Amerika, beracun ya. Nah, yang ketiga,
mematikan industrialisasi, ya karena nggak ada transfer teknologi, nggak penghapusan TKDN. Yang keempat tadi, kita jadi rugi karena ada kepemilikan absolut perusahaan asing dalam pertambangan tanpa ada divestasi. Nah, kelima ini kerugian-kerugian yang menurut Celios, menurut Bima, Indonesia harus menganggap musuh perdagangan Amerika Serikat adalah musuh Indonesia. Jadi kita harus ikut. Nah, yang keenam harus memberikan sanksi. Oh maaf, tadi itu artinya kita kalau Amerika Serikat beri sanksi, ya kita juga harus ikut. Nah, yang keenam itu membuat peluang transshipment Indonesia tertutup. Dan terakhir tadi dikatakan ada soal transfer data personal keluar negeri. Nah, dengan demikian menurut Celios, itu keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif resiprokal Trump menjadi angin segar untuk Indonesia. Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas perjanjian ART tadi ya dengan Trump tadi. Ratifikasi sendiri berarti pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen. Jadi maksudnya ini kan sudah dengan presiden, tapi kalau dalam konteks Indonesia masih butuh parlemen ya. Jadi harus ada pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, persetujuan hukum internasional. Jadi menurut pendapat Bima ini tidak lagi berlaku harusnya. Bahkan kalau sudah terlanjur, perusahaan Indonesia bisa menagih selisih bea masuk ke Amerika Serikat katanya. Nah, sebagai informasi ini dari Kompas, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat 20 Februari waktu setempat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Hal ini menjadi pukulan telak terhadap ekonomi andalan Trump ya. Dalam putusan Mahkamah Agungnya itu 6-3 ya, mayoritas hakim menyatakan undang-undang yang menjadi dasar pengenaan bea tersebut tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif. Nah, putusan tersebut menjadi kekalahan besar bagi Trump yang menjadikan tarif serta klaim kewenangannya untuk mengenakan tarif terhadap negara manapun kapan saja tanpa persetujuan Kongres sebagai pilar utama masa jabatan keduanya. Nah, jadi di berita ini yang sebagian adalah sajian dari redaksi Kompas untuk menambahkan informasi, tapi sebagian besar isinya adalah mengutip dari Celios, dalam hal ini direkturnya Bima Yudhistira, seorang ekonom. Itu tadi 7 kerugian kata Celios, kata Bima, jika ini diratifikasi. Jadi sudah ditandatangani oleh kedua presiden, tapi untuk ratifikasi perlu persetujuan DPR dalam hal ini. Nah, dengan kata lain ini juga buat DPR masukan ini ya, bahwa menurut pendapat Celios, itu dengan keputusan Mahkamah Agung sehari kalau saya tidak salah setelah kita meratifikasi itu, justru di negaranya sendiri kebijakan Trump itu dibatalkan oleh MA sebagian besarnya. Hanya saja saya tadi sudah baca juga berita lain yang setelah ini, itu Trump melakukan perlawanan terhadap keputusan Mahkamah Agung itu, jadi kita masih menunggu. Tapi jadi 2 hal ini yang untuk pemirsa saya simak dan mungkin cari sumber-sumber lain. Pandangan dari Celios ini dibandingkan dengan ada juga penjelasan pemerintah ya. Jadi pemerintah buat rilis ya dokumen tanya jawab yang antara lain yang terutama itu yang menunjukkan apa keuntungan kita dengan ratifikasi itu. Tapi saya sudah lihat juga sebagian besar ekonom bahkan pelaku industri itu memang mengkritisi poin-poin dari perjanjian itu. Jadi dokumennya cukup panjang ya, dan bahkan ada beberapa tulisan yang panjang juga terhadap hal itu. Ada tulisan tokoh Indonesia yang di luar negeri maupun yang ekonom maupun tokoh-tokoh dalam negeri. Tapi mayoritas kalau yang di luar pemerintahan itu rata-rata menyatakan perjanjian ini lebih merugikan Indonesia. Nah, tetapi tadi saya sudah katakan pemerintah juga buat penjelasan, silahkan simak. Nah, tadi menurut saya Celios ini memberikan cara pandang yang baik ya, poin-poinnya jelas, dan sekaligus juga mengingatkan DPR ya jangan buru-buru ratifikasi atau bahkan tidak perlu meratifikasi, karena di sananya saja Trump sebetulnya tidak boleh menerapkan perjanjian semacam ini, tidak hanya kepada Indonesia, kepada negara manapun. Nah, kita akan terus mengikuti perkembangan topik ini dan
ada baiknya saya juga baca komentar-komentar di berita ini ya, yang saya menyayangkan beberapa komentar yang sifatnya ad hominem kepada Bima atau Celios dan juga tidak melihat argumen-argumennya ya. Begitu juga yang mendukung kepada pandangan ini pun kita mungkin perlu kepala dingin. Apa sih yang menjadi argumen pemerintah? Nah, tetapi saya ingin menekankan, saya sebagai seorang ekonom juga, itu mengakui lebih banyak yang menyayangkan ketergesa-gesaan pemerintah untuk menandatangani banyak hal yang poin-poinnya lebih merugikan Indonesia dibandingkan menguntungkan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian DPR dan juga perhatian pemerintah untuk perundingan-perundingan selanjutnya atau pelaksanaan dari hasil tanda tangan ini yang mungkin masih bisa ditunda atau bahkan diganti.